Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2704 cepat kembali ke desa Xiaoxi. Apa yang Anda takutkan akan terjadi pada Anda? Yang paling dikhawatirkan Lee Fugui adalah kemungkinan suku iblis menyerang desa Xiaoxi. Meskipun desa Xiaoxi juga penuh dengan ahli. Apa yang bisa saya lakukan? Suetu dan lainnya yang tinggal di desa Xiaoxi sama sekali bukan tandingan klan iblis. Yang terpenting adalah wanita yang dicintainya masih ada di desa Xiaoxi. Terlebih lagi, Lin Ya, Lin Wan, Gao Yunru dan yang lainnya semuanya sedang hamil. Setelah memikirkan hal ini, Lee Fugui mengulurkan tangan dan menyeka butiran keringat di dahinya. Hua Duo dan Sister Ming tentu tahu apa artinya iblis menyerang desa Xiaoxi. Setelah melihat ekspresi ketakutan di wajah Lee Fugui, kedua gadis itu melangkah maju bersama. Saudari Ming bertanya dengan khawatir, "Fugui, jangan terlalu khawatir untuk saat ini. Jika memang tidak berhasil, kita bisa berpencar dan bertindak dalam beberapa kelompok." Meskipun Lee Fugui sangat cemas, dia tahu bahwa semakin sering mengalami saat-saat seperti ini, seharusnya dia semakin tenang. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebisa mungkin, dia berkata kepada Sister Ming dan yang lainnya yang hadir dengan serius, "Tidak apa-apa. Biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati terlebih dahulu." Berbicara tentang, Lee Fugui menatap Grandmaster Tiger Phoenix di depannya dan bertanya dengan serius, "Master Tiger Phoenix, sekarang katakan padaku, apakah 7 peri iblis yang baru saja kamu sebutkan telah pergi ke desa Xiaoxi?" Grandmaster Tiger Phoenix berkata terus terang, "Sepertinya mereka sudah pergi. Ketika saya tiba di kota Hui, Yang Mulia sudah memerintahkan mereka untuk pergi ke desa Xiaoxi." Jantung Lee Fugui berdebar kencang. Momen ini, dia berharap bisa segera terbang kembali dari sini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ubahlah pikiran Anda. Dia baru saja memperoleh gulungan rahasia surgawi, dan situasi di desa Tianming masih belum jelas. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak prajurit kuno di tingkat Jindan yang ada di antara para master yang dipanggil oleh para pemimpin sekte kali ini. Pikirkan ini, Lee Fugui menggertakkan giginya dan berkata kepada orang-orang yang hadir, "Baiklah, mari kita bertindak sesuai rencana semula. Kita akan segera pergi ke Gunung Wuang untuk mencari pemimpin sekte Elang Langit, lalu pergi ke desa Tianming." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Lee Fugui segera memanggil Unicorn dan berkata terus terang, "Unicorn, bersiaplah sekarang, bawa kami kembali segera." Begitu kata-kata itu terucap, sang Unicorn berubah dengan cepat. Lee Fugui membawa Hua Duo, Ming Jie dan yang lainnya ke punggung Unicorn, dan peri iblis lainnya mengikuti dari dekat, dengan cepat menuju Gunung Wuang. Dalam waktu kurang dari sehari, Lee Fugui kemudian bertemu kembali dengan pemimpin sekte Elang Langit, dan membawa pemimpin sekte Elang Langit dan peri iblis lainnya ke desa Tianming. Pada saat ini, berbagai pemimpin sekte telah memanggil semua tetua di tingkat Jindan di sekte masing-masing ke desa Tianming. Lihat Lee Fugui kembali, 3 dewa murni, San Chun, dan Mengxian Zhenren semuanya berkumpul di sekitar. Lee Fugui tidak banyak bicara omong kosong. Dia segera mengumpulkan pikirannya dan bertanya dengan serius, "Sudah berapa banyak murid yang kamu kumpulkan?" Zhenren Mengxian melangkah maju dan berkata dengan serius, "Guru Li, sesuai dengan instruksi Anda, kami akan memanggil semua tetua di tingkat Jindan di sekte kami masing-masing ke tempat ini pada hari berikutnya. Selain itu, kami juga akan memanggil para master dari 99 sekte di dunia, serta semua tetua di tingkat Jindan di sekte-sekte,
semuanya ke tempat ini. Sekarang, di desa Tianming, ada lebih dari 1000 prajurit kuno di tingkat Jindan. Li Fugui mengangguk pelan, lalu berbalik dan berkata kepada Sister Ming dan Hua Duo dengan sungguh-sungguh, Duo, Sister Ming, untuk sementara waktu aku akan menyerahkan desa Tianming kepada kalian berdua. Kalian dan para pemimpin klan lainnya akan tinggal di sini untuk membantu para prajurit kuno dan mempelajari teknik-teknik pembasmi iblis dalam gulungan kitab Tianji. Setiap orang mempelajari 3 atau 5 gerakan, dan kemudian Anda dapat memobilisasi para master di sini. Saudari Ming jelas-jelas terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saya yang akan pindah. Li Fugui mengangguk dan berkata, ya, kaulah yang akan bergerak. Sebelum aku meninggalkan ibu kota, aku katakan padamu untuk membiarkan Biro ke-6 memantau pergerakan suku iblis. Sekarang setelah para iblis pergi ke desa Xiaoxi, saya rasa para iblis akan muncul di banyak kota di Tiongkok satu demi satu. Saat itu, Anda dapat mengirim para prajurit kuno yang telah mempelajari seni membunuh iblis di desa Tianming untuk mendukung rekan-rekan di Biro ke-6 di berbagai tempat. Selain itu, Patriark Sanxing, Meng Tian Zhenren, setelah kalian berdua dan murid-murid lainnya mempelajari seni memenggal kepala iblis, pimpin semua murid dan bergegas langsung ke Kabupaten Qinglong. Aku akan menunggumu di sana. Zhenren Mengxian dan yang lainnya tidak tahu bahwa suku iblis sedang menuju ke desa Xiaoxi. Melihat Li Fugui hendak pergi, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Li, apakah Anda berencana untuk pergi sekarang? Li Fugui berkata terus terang, Raja Iblis mengirim 7 peri iblis ke desa Xiaoxi. Sekarang 7 peri iblis mungkin telah tiba. Aku harus bergegas kembali. Semuanya, untuk saat ini aku serahkan tempat ini pada kalian. Aku mengandalkan kalian. Saat mengatakan hal ini, beberapa air mata berkilau muncul di mata Li Fugui. Saudari Ming dan Hua Duo sangat menyadari betapa pentingnya para wanita di desa Xiaoxi bagi Li Fugui. Selain itu, Hua Duo memiliki hubungan baik dengan Jenny dan Lu Linger yang tinggal di desa Xiaoxi. Saat ini, gadis-gadis itu kemungkinan besar terjebak oleh suku iblis. Setiap kali memikirkan hal ini, Hua Duo tidak dapat menahan rasa patah hati. Fugui, cepatlah kembali, tapi hati-hati saat kembali. Li Fugui berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Saya telah memperoleh banyak pengalaman dalam mengalahkan iblis di sepanjang perjalanan. Kalian harus bergegas dan menyuruh semua prajurit kuno berlatih seni memenggal kepala setan. Jangan ceroboh, pada saat yang sama, bekerja sama dengan baik dengan para wakil direktur Biro ke-6. Setelah berkata demikian, demi keselamatan, Li Fugui berkata kepada penguasa istana Qiandong di sampingnya, penguasa istana Qiandong, Anda cepat sekali, dan Anda akan pergi ke suatu tempat, jadi tidak akan menimbulkan terlalu banyak kegaduhan. Selanjutnya, ketika Suster Ming dan Nona Duo meminta Anda pergi ke suatu tempat, Anda akan mengirim mereka ke sana sesegera mungkin. Tuan Qiandong Mansion berkata tanpa ragu, jangan khawatir, saya pasti akan melakukannya. Li Fugui mengangguk, dan akhirnya menatap Siji, kamu. Kata-kata sisanya belum diucapkan. Tanpa diduga, Siji berkata kepada Li Fugui dengan serius, Saudara Fugui, aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi selanjutnya. Li Fugui tahu temperamen putri mayat. Jika dia meninggalkan putri mayat di sini, jika gadis ini marah, dia mungkin akan menyakiti Hua Duo dan Saudari Ming. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Li Fugui mengangguk dan berkata, baiklah, karena kamu berencana untuk tinggal bersamaku, maka tinggallah. Tuan Seng Yang, pemimpin Sekte Elang Langit,
Pendeta Tao Heixuan, Tuan Kota Wanhua, kalian berempat pimpin bawahan kalian dan kembali ke desa Xiaoxi bersamaku. Tuan Qiandong, Guru Besar Hu Feng, kalian semua akan tinggal di desa Tianming untuk sementara waktu. Jika suku iblis menyerang, kalian harus melindungi keselamatan para pemimpin sekte. Tentu saja, begitu kalian, para pemimpin sekte, telah mempelajari seni memenggal kepala iblis, kalian tidak perlu lagi melindungi mereka. Juga, hal terpenting adalah bahwa sekarang setelah kalian tunduk padaku, kalian, seperti semua pemimpin klan lainnya, adalah bawahanku. Tunggu aku pergi dan hiduplah dengan damai satu sama lain. Jika ada yang berani menimbulkan kesengsaraan di antara kita, aku akan mencabik-cabik mereka saat aku kembali. Setelah mengatakan ini, Li Fugui berkata kepada para pemimpin klan di depannya, kalian juga, setelah mempelajari seni memenggal kepala iblis, kalian tidak boleh menyerang iblis dan monster di bawah komando para dewa iblis yang kutinggalkan di sini. Jika kalian tidak mengikuti instruksiku, aku juga tidak akan mengampuni kalian. Tunggu sampai semua orang mengangguk setuju. Li Fugui kemudian menarik pikirannya dan berkata kepada Si Ji, Tuan Seng Yang, dan pemimpin sekte Tianying, ikuti aku ke desa Xiaoxi sekarang. Hua Duo, Sister Ming dan yang lainnya menyaksikan Li Fugui pergi. Mereka segera mengesampingkan pikiran mereka, membuka gulungan rahasia surgawi yang ditinggalkan oleh Li Fugui, lalu berkata kepada para pemimpin sekte, semuanya, mari kita mulai berlatih teknik pembasmi iblis ini sekarang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Li Fugui tiba di atas Kabupaten Qinglong. Tetapi ketika dia melihat ke bawah ke arah Kabupaten Qinglong dari balik awan, dia tidak menyangka bahwa seluruh Kabupaten Qinglong diselimuti oleh aura iblis yang kuat. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam Kabupaten Qinglong. Lihat situasi ini, Li Fugui ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada orang-orang di sekitarnya, sekarang keadaan sudah seperti ini, kalian tunggu saja di sini sebentar sementara aku turun untuk memeriksa situasi. Tanpa diduga, pada saat ini, Si Ji berkata kepada Li Fugui dengan serius, Saudara Fugui, menurutku, tidak ada yang perlu dilihat. Kabupaten Qinglong pasti telah diambil alih oleh 7 peri iblis. Sebaiknya kita mencari tempat tinggal dan membuat rencana lebih lanjut setelah itu. Li Fugui belum mengetahui situasi spesifik di Kabupaten Qinglong. Demi keamanan, dia berkata kepada Korps Lady dan keempat peri iblis dengan serius, kita harus menemukan tempatnya, tapi sekarang, tunggu aku. Aku akan turun dan melihatnya. Berbicara tentang, Li Fugui menepuk punggung unicorn itu dengan lembut, lalu terbang ke tanah. Setelah mendarat, Li Fugui menggunakan teknik bentuk palsu dari 89 seni misterius dan datang ke kota. Setelah membuka mata Qian Kun dan melihatnya, Li Fugui benar-benar terkejut. Seperti dugaannya, dia tidak menyangka bahwa semua orang di Kabupaten Qinglong tubuhnya dikendalikan oleh iblis. Bawahan 7 peri iblis besar, berdasarkan tingkatannya, masing-masing iblis dan penjahat menyerbu tubuh manusia fana, sedangkan iblis menyerbu tubuh para manajer departemen terkait di Kabupaten Qinglong. Kabupaten Qinglong saat ini telah bergabung dengan klan iblis. Setelah penyelidikan singkat terhadap situasi tersebut, hati Li Fugui kacau balau. Dia duduk di bangku di taman daerah Qinglong, melihat sekelilingnya, matanya dipenuhi air mata. Meskipun semua orang di hadapannya masih hidup, dia tahu bahwa sekarang para iblis telah mengambil tubuh begitu banyak manusia. Jika dia memulai pembunuhan massal, orang-orang di Kabupaten Qinglong juga akan menderita bersamanya. Setelah perenungan yang menyakitkan, Li Fugui mengedarkan energi dalam tubuhnya dan bergegas ke rumah Lin Wan dan Lin Ya terlebih dahulu. Terakhir kali dia pergi,
Untuk memastikan keselamatan Lin Wan dan Lin Ya, dia memanggil Tantai Zixuan untuk pergi dan menemani kedua gadis itu. Aku tidak tahu bagaimana keadaan ketiga gadis ini sekarang. Dengan perasaan gelisah, ketika Li Fugui tiba di rumah Lin Ya dan menggunakan keterampilan berjalan di dinding untuk memasuki rumah Lin Ya, dia mendapati bahwa rumahnya kosong. Melihat ruangan kosong itu, Li Fugui perlahan-lahan menjadi tenang. Dia berpikir bahwa Lin Wan dan Lin Ya mungkin telah mendengarkan pengaturannya terakhir kali dan pergi ke zona pengembangan. Memikirkan hal ini, Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Gao Yunru untuk menanyakan situasi di zona pengembangan. Tetapi, setelah menemukan nomor telepon Gao Yunru, Li Fugui ragu-ragu. Sekarang 7 Dewa Iblis Agung tidak tahu bahwa aku telah kembali ke Kabupaten Qinglong. Jika zona pengembangan juga ditempati oleh klan Iblis, aku akan memanggil Gao Yunru. Begitu Gao Yunru dikendalikan oleh klan Iblis, berita tentang kepulanganku ke Kabupaten Qinglong pasti akan segera diketahui oleh 7 Dewa Iblis Agung. Karena itu, cara terbaik saat ini adalah pergi ke zona pengembangan secara langsung untuk melihat situasinya. Untungnya, dia sekarang telah mencapai tahap awal transformasi roh. Meskipun aku tidak dapat mencapai zona pengembangan dalam sekejap mata dengan mengandalkan pikiranku. Anda dapat pergi dari kota kabupaten ke zona pengembangan dan mengalirkan energi Anda sendiri hanya dalam 3 hingga 5 menit. Setelah keluar, Li Fugui langsung mengedarkan energinya, terbang ke udara, dan pergi ke zona pengembangan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak lama, ketika Li Fugui muncul di zona pengembangan, dia tidak menyangka bahwa situasi yang dilihatnya persis sama dengan apa yang dilihatnya di Kabupaten Qinglong. Melihat Gao Yunru, Li Xiuling dan gadis-gadis lain yang seperti zombie, Li Fugui merasa seolah-olah hatinya sedang dipotong oleh pisau. Tarik napas dalam-dalam, setelah menahan amarahnya semampunya, Li Fugui memutuskan untuk kembali membahas tindakan balasan dengan Korps Lady dan pemimpin Sekte Elang Langit. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba muncul sosok hitam dari kegelapan. Li Fugui hanya mengerutkan kening dan meliriknya. Lalu dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil nama orang itu, Suetu. Ketika Suetu tiba-tiba mendengar suara Li Fugui, dia mengira dia sedang berhalusinasi. Dia berhenti dan melihat sekeliling dengan ekspresi agak gelisah. Li Fugui juga berhenti menggunakan teknik tembus pandangnya saat ini dan berjalan menuju Suetu. Suetu sangat waspada. Dia mundur 2 langkah dan bertanya dengan heran, "Siapa?" "Siapa kamu?" Li Fugui berkata terus terang. "Dari penampilanmu, kamu tidak pernah diganggu oleh iblis." "Ada apa? Kamu tidak mengenaliku?" Mata Suetu membelalak, dan dia mengedarkan energinya, siap menyerang kapan saja. "Dasar monster! Apakah kau berencana untuk berubah menjadi wujud bos kita untuk menipuku?" Li Fugui mengangkat tangannya, berpura-pura menamparkan Suetu dengan keras, dan mengumpat dengan cara yang tampaknya tidak menyenangkan. "Dasar bajingan kecil, mengapa aku harus berbohong padamu? Ayo, ikuti aku." Suetu masih tidak percaya bahwa Li Fugui akan kembali sekarang. Dia bertanya ragu-ragu, "Apakah Anda benar-benar bosnya?" Li Fugui memaksakan senyum tipis dan berkata, "Siapa lagi kalau bukan aku?" Suetu menggaruk kepalanya dan berkata, "Kalau begitu aku ingin bertanya, apa nama pasir hisap?" Li Fugui berkata tanpa ragu, "Sial, kau masih tidak percaya padaku. Baiklah, dengarkan baik-baik, Liu Xia punya nama lain, namanya Silver Fox." Suetu langsung menangis. Air matanya pun jatuh bagai butiran-butiran tali yang putus. Dan ia pun menangis, "Bos, kamu benar-benar telah kembali. Ayo,
Ikutlah denganku ke suatu tempat sekarang. Li Fugui tidak mengaktifkan keterampilan pikirannya, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana kamu akan membawaku? Suetu berkata terus terang, kemana lagi kita bisa pergi? Tentu saja tambang. Li Fugui merasa gembira dan bertanya cepat, tunggu, tambang itu belum diambil alih oleh para penjahat. Suetu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, silakan ikut aku dulu. Tidak nyaman untuk berbicara di sini. Li Fugui segera pergi bersama Suetu, dan sementara tidak ada yang memperhatikan, keduanya terbang menuju desa Xiaoxi. Di udara, Suetu mengikuti Li Fugui dan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Bos, jika Anda bisa kembali 3 hari lebih awal, keadaan mungkin tidak seperti ini sekarang. 3 hari yang lalu, Chang Sun Sanyang dan saya sedang memproses sejumlah obat spiritual di zona pengembangan. Bersambung.